Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Moza dari program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang sabar dalam perspektif Islam. Baik, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari sabar. Sabar bisa dikatakan adalah perilaku atau tindakan kita ketika mendapati masalah ataupun cobaan yang telah diberikan kepada Allah kepada kita. Nah, sabar di sini dalam konteks ini itu adalah cara kita atau bagaimana cara kita untuk menahan atau tidak emosi sama sekali ketika mendapatkan ujian tersebut. Sabar atau yaitu kesabaran. Dalam Islam, sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang dan tidak tergesa-gesa dan berperilaku secara tentram, tenang ketika menghadapi kesulitan ataupun cobaan dan masalah terkait apapun dalam konteks apapun, agar dengan penuh keimanan dan tawakal. Telah dijelaskan juga di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 153. Dalilnya yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, makna sabar dalam dalil yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 ini bahwasannya sabar memiliki makna sebagai sarana untuk mendekatkan diri atau untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Di dalam hadis sabar dalam hadis Nabi itu juga telah dijelaskan di hadis riwayat At-Tirmizi yang artinya sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung kepada besarnya ujian seseorang. Tergantung kepada besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah apabila menguji suatu kaum itu dia akan menguji mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maksud dari hadis ini yaitu semakin besar ujian atau masalah yang kita hadapi, maka ketika kita sabar ataupun tenang dalam menghadapi ujian tersebut, maka Allah akan semakin memberikan pahala kepada kita tergantung apa yang telah dijelaskan dalam hadis tersebut tadi, yaitu semakin besar ujian yang kita hadapi, maka semakin besar pula pahala yang kita dapatkan apabila kita lakukannya dengan sabar dan tenang, tidak marah-marah, tidak emosi. Jadi intinya hadis ini menekankan bahwa sabar itu penting dalam menghadapi semua masalah. Selanjutnya itu jenis-jenis sabar. Yang pertama yaitu sabar dalam ketaatan. Contohnya sabar dalam menjalankan perintah Allah. Nah, kita sebagai umat manusia itu juga terkadang ketika melaksanakan perintah Allah itu merasa capek ataupun lelah, letih. Nah, disitulah Allah menguji kita untuk tetap sabar
dan tetap menjalankan perintah sesuai dengan tuntutan yang telah diajarkan dalam agama Islam, yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi, bahwa kita harus tetap sabar dalam menghadapi apapun segala rintangan yang telah diberikan kepada Allah. Nah, yang kedua yaitu sabar dalam menjauhi larangannya. Contohnya sabar dalam menghindari dosa maupun maksiat. Nah, kita sebagai manusia juga tidak luput dari dosa ataupun maksiat. Nah, jadi di sini kita harus lebih memperbanyak pelajaran agama dan lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran, mengikuti majelis-majelis taklim agar kita lebih mudah menghindari atau menjauhi maksiat dan dosa yang mudah sekali terhasut oleh setan-setan yang menggoda kita. Nah, di sini sabar menjadi poin penting dalam untuk meninggalkan kemaksiatan dan perilaku perbuatan dosa. Yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi ujian. Contohnya yaitu sabar menghadapi cobaan dan masalah hidup. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, kita sebagai manusia pasti memiliki cobaan dan kesulitan di kehidupan kita. Maka dari itu Allah ingin menguji kita untuk bagaimana sikap kita ataupun respon kita dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, Allah di sini menginginkan kita agar tetap sabar, tenang, ya walaupun ujian yang diberikan kepada Allah ke kita itu besar. Nah, ingat saja bahwasannya sebesar apapun ujian yang diberikan Allah pasti akan, ketika kita sabar dalam menghadapinya, maka balasannya tidak tertanding, yaitu dengan pahala yang berlimpah. Sebagai contoh teladan dari dalam Al-Quran untuk memotivasi diri kita, bahwasannya ujian yang diberikan kepada kita itu belum sebanding kepada ujian yang diberikan kepada nabi-nabi kita. Itu seperti contohnya pada Nabi Ayub, ia bersabar dalam menghadapi penyakit dan kehilangan harta. Nah, di sana Allah memberikan ujian yang sangat berat kepada Nabi Ayub. Contoh yang kedua yaitu seperti Nabi Yusuf, ia bersabar dalam penjara dan ujian kehidupan. Nah, bisa dibilang kedua nabi itu memiliki ujian yang sangat berat, dan tetapi mereka tetap sabar. Dalam menghadapinya. Selanjutnya, manfaat dari perilaku sabar. Sesungguhnya sabar memiliki sangat banyak manfaat. Di sini saya akan meringkas manfaat sabar. Yang pertama dan paling utama yaitu tentunya kita akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan mengurangi stres serta kekhawatiran di dalam diri kita. Mengapa dikatakan tersebut? Sabar karena sabar yaitu ya perilaku atau tindakan yang tenang, yang telah saya jelaskan pada awal tadi, bahwasannya ketika kita sabar kita akan lebih mudah ketika menghadapi masalah. Yang pertama itu kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Peningkat yang kedua yaitu tidak hanya mendapatkan ketenangan di dalam jiwa, kita juga akan lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Contohnya seperti yang tadi, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah dan mengalir terus kepada kita, serta
akan menghindari dosa. Selanjutnya di sini saya akan memberikan tips atau cara untuk kita dapat mengembangkan kesabaran di dalam diri kita. Yang pertama yaitu tentunya kita harus lebih meningkatkan keimanan dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta kita harus bersyukur untuk apapun yang telah diberikan, eh, baik itu berupa ujian maupun apapun, kita tetap harus bersyukur kepada Allah dan tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Em, Tips yang telah saya rangkum di sini yaitu untuk terus berdoa kepada Allah. Jika kita memiliki sifat susah sekali untuk sabar, kita kan mempunyai Tuhan, jadi kita berdoa kepada Allah agar diberikan kesabaran yang lebih untuk menghadapi masalah yang diberikan ataupun ujian yang telah diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi dapat kita simpulkan dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi bahwasannya sabar itu adalah kunci untuk menghadapi berbagai masalah, tantangan, baik itu ujian yang diberikan kepada Allah, dengan ketenangan dan penuh dengan iman. Dengan sabar, kita dapat memperkuat hubungan kita kepada Allah, serta meningkatkan kualitas hidup kita dan mendapatkan pahala yang besar. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dan paparkan pada video pembelajaran kali ini untuk mengedukasi bahwasannya sabar itu penting untuk dilakukan. Terima kasih. Apabila saya terdapat kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.